Saya Tideko, jujur saya kecewa dengan spek kualitas display yang ada di Xiaomi 13T ini. Coba teman-teman lihat spek detail yang ditulis oleh Xiaomi Indonesia. Di situ keterangannya max brightness peak-nya itu mencapai 2600 nits. Itu angka yang sangat tinggi banget loh guys. Dan itu biasanya ada di handphone flagship. Dan Xiaomi berani tulis seperti itu ya berarti harusnya handphone ini pasti terang banget. Tapi nyatanya enggak guys. Karena ketika saya tes ternyata ini terangnya nggak seterang itu, tidak seterang yang diklaim oleh Xiaomi. Cara tesnya itu sangat gampang sekali, teman-teman tinggal pakai di outdoor. Udah gitu posisinya jangan satu handphone saja, harus ada handphone pembanding. Dan kebetulan gue lagi pegang 12T, Infinity 10 Pro, Samsung A24. Gue langsung compare ke empat-empatnya guys. Dan bisa teman-teman lihat paling terang yang mana. Kalau yang saya lihat itu sama posisinya guys. Kalaupun misalnya dia beneran 2600 nits, itu harusnya dia itu lebih terang dibandingkan yang lain. Terangnya itu harusnya lebih padat, tidak sama-samar seperti kayak ketiga handphone lainnya. Menurut saya ini 2600 nitsnya tanda tanya banget. Lalu bagaimana ketika dipakai di dalam indoor? Nah, di sini saya akan kasih lihat kepada semua teman-teman yang ada di sini. Gua akan compare dengan Infinity 10 Pro, Xiaomi 12T dan Samsung A24. Pertama-tama kita setting display dari keempat handphone ini. Untuk Xiaomi 12T dan Xiaomi 13T gue akan setnya di saturated karena banyak banget yang komplain harus setnya ke saturated. Sedangkan untuk Infinity 10 Pro gue akan setnya di bright color dan Samsung A24 gue akan setnya di vivid. Habis itu tentu saja untuk brightness-nya gue akan fullin ke empat-empatnya dan auto brightness-nya akan gue matiin ke empat-empatnya. Untuk menyamakan displaynya kita pakai aplikasi Instagram dan kita akan lihat hasil foto di sini dan bisa teman-teman lihat ya untuk hasil foto yang pertama ini. Di sini jelas paling terang itu ada di Xiaomi 13T guys. Dan karena dia lebih terang, itu warnanya kelihatan lebih kebus dibandingkan dengan Xiaomi 12T maupun Infinity 10 Pro. Di sini yang paling gelap adalah Samsung Galaxy A24. Kalau secara warna jujur ini beda-beda tipis keempatnya, tapi karena ada efek lebih terang, jadi kelihatannya warnanya lebih kebus di Xiaomi 13T. Sedangkan yang paling kurang di sini Samsung A24 ya, karena memang brightness-nya tidak seterang seperti ketiga handphone lainnya. Jadi di sini cukup jelas ya ketika lihat pemandangan sudah pasti paling cakep di Xiaomi 13T, disusul Xiaomi 12T dan Infinity 10 Pro, dan yang terakhir adalah Samsung Galaxy A24. Lalu kita coba lihat foto buah ini yang sangat berwarna-warni ini. Secara kualitas warna tidak begitu berbeda jauh kan ke empat-empatnya. Cuman karena Samsung A24 dia brightness-nya lebih gelap dibandingkan dengan yang lain, makanya kelihatannya warnanya tidak seterang seperti ketiga handphone lainnya. Ini saya kasih lihat satu lagi. Secara warna udah bagus keempat-empatnya. Cuman karena efek brightness yang kurang terang, Samsung A24 itu kelihatan lebih kurang warnanya. Padahal harusnya kalau sama-sama terang itu sama guys. Lalu ketika lihat warna kulit juga udah sama-sama bagus keempatnya ya. Secara warna udah mirip-mirip. Cuman yang seperti yang saya bilang karena efek brightness yang lebih terang, Xiaomi 13T itu kelihatan kayak lebih kebus gitu. Tapi kalau warna kulit ini tidak begitu kelihatan signifikan gitu perbedaannya. Udah mirip-mirip banget gitu keempat-empatnya. Lalu sekarang kita coba buka video HDR di YouTube dan di sini ternyata Samsung A24 itu belum support HDR. Makanya di sini ketika kita compare keempat-empatnya, Samsung kita anggap pengecualian guys ya, karena dia tidak support HDR. Sedangkan Xiaomi 12T, Xiaomi 13T dan Infinix itu udah support HDR. Jadi kita akan lebih fokus ke tiga handphone tersebut karena tidak apple to apple ya guys ya. Dan di sini bisa teman-teman lihat ketika putar video HDR, tidak tahu kenapa di Xiaomi 12T itu agak gelap. Gue cukup kaget loh. Mungkin apakah ini gara-gara bug atau apa? Tapi gue cukup kaget Xiaomi 12T itu agak gelap. Sedangkan Xiaomi 13T dengan Infinity 10 Pro itu terang. Kalau Samsung kita pengecualian ya karena dia layarnya tidak HDR. Jadi kita pengecualian. Dan di sini benar ketika nonton video HDR itu paling terang, paling bagus itu ada di Xiaomi 13T guys. Ya mungkin karena efek Dolby Vision-nya ya yang bikin dia kelihatan lebih kebus warnanya, terangnya juga bagus banget. Dan itu berasa banget ketika dibandingkan dengan Infinity 10 Pro. Apalagi dengan Xiaomi 12T. Gua curiga ini
apakah ngebug Xiaomi 12T-nya atau gimana. Cuman di sini sangat jelas banget. Jadi kalau buat nonton video HDR di YouTube, itu Xiaomi 13T itu sangat bagus banget. Lalu sekarang kita akan coba putar video YouTube biasa yang tidak ada HDR-nya sama sekali. Dan ini sudah pasti sangat fair banget buat kita compare keempatnya. Dan ternyata di sini saya cukup kaget ketika nonton video YouTube biasa, keempat handphone ini itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Bisa teman-teman lihat untuk terangnya, untuk warna kulitnya, benar-benar tidak ada perbedaan yang signifikan, guys. Ketika nonton video YouTube biasa yang tidak ada HDR-nya. Dan di sini sudah pasti kita kaget dong ya. Gue juga kaget, guys. Dan kalau posisi gini bisa dikatakan handphone 3 jutaan itu sekarang kualitas AMOLED sudah bagus banget. Bahkan kalau di compare dengan AMOLED 6 jutaan itu tidak ada perbedaan yang signifikan, guys. Serius. Jadi teman-teman yang pakai AMOLED 3 jutaan itu tidak usah minder dengan AMOLED 6 jutaan. Karena buat nonton video YouTube biasa itu benar-benar tidak ada perbedaan yang signifikan. Kecuali kalau teman-teman nonton video HDR. Itu baru ada perbedaan. Yang dimana handphone mahal 6 jutaan itu lebih ke boost terangnya, lebih ke boost warnanya juga. Tapi kalau buat nonton video YouTube biasa yang tidak pakai HDR, teman-teman tidak usah minder. Karena secara kualitas warna, terangnya juga, itu tidak ada perbedaan yang signifikan, guys. Dan ini benar-benar bikin gua kaget banget. Dan pas banget gua lagi pegang handphone flagship ya, Samsung S23. Dan ketika gua compare dengan Xiaomi 13 ini, baru berasa ada perbedaan, guys. Yaitu dari terangnya itu beda. Yaitu terangnya Xiaomi 13T itu sudah samar-samar. Sedangkan terangnya Samsung S23 itu padat. Bisa teman-teman itu ketika proses di terawang begini tuh beda, guys ya. Terang padat sama terang samar itu beda ketika dipakai di bawah sinar matahari. Karena cara tes high brightness peak itu begitu, guys. Yaitu dipakai di bawah sinar matahari. Ya makanya gue jadi cukup kecewa gitu. Karena spek yang dituliskan ternyata tidak sesuai dengan aslinya. Jadi kesimpulannya menurut gue Xiaomi 13T ini displaynya tetap masih lumayan bagus ya untuk sebuah handphone di harga 6 jutaan. Dia sudah ada Dolby Vision. Poin lebihnya di situ, guys, Dolby Vision. Karena kalau buat nonton itu bagus banget warnanya. Benar-benar real banget. Sudah sekelas seperti iPhone, guys. Karena iPhone yang ada Dolby Vision juga. Brand-brand lain itu nggak pakai Dolby Vision. Gue juga bingung kenapa brand lain nggak pakai Dolby Vision ya. Cuman Xiaomi sama iPhone. Cuman coba teman-teman yang pakai iPhone itu nonton Netflix pasti ada tulisan Dolby Vision-nya. By the way, segitu saja ya untuk kualitas multimedia yang ada di Xiaomi 13T ini. Dan sudah pasti nanti gue akan compare ya kamera dan lain-lain dengan Xiaomi 12T. Teman-teman stay tune. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam spek tidak sesuai.